Ketemu lagi bersama Ibu, yaitu Buktari Eka Oktarika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4 topik B, mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat mengenali bentuk permukaan bumi berubah-ubah dan tahapan siklus air. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar berikut ini. Liburan kemarin aku pulang kampung dan aku sedih karena sekarang di kampung halamanku tidak ada sawah. Adanya hanya perumahan dan sungai di dekat rumah yang dulunya bersih dan deras, sekarang airnya kotor dan telan. Menurut kalian, mengapa kondisi alam di kampung halaman Aga berubah menjadi seperti itu? Kita sadari atau tidak, alam tempat kita tinggal selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seperti kita yang selalu bertumbuh dan berubah dari kecil menjadi besar. Dari yang rambutnya pendek lalu menjadi panjang. Dari yang pendek lalu menjadi tinggi. Alam di sekitar kita juga berubah dari waktu ke waktu. Seperti yang diceritakan Aga. Dulu di kampung halamannya banyak sawah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sawah sudah diubah menjadi perumahan. Dulu sungai di kampung halamannya mengalir deras dan airnya jernih. Sekarang airnya dangkal dan keruh. Yang pertama, perubahan permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi tidak selalu tetap dari zaman dahulu hingga di masa depan nantinya. Umumnya, perubahan bentuk permukaan bumi disebabkan peristiwa geologi atau erosi secara terus-menerus. Perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal kalian merupakan salah satu contoh dari perubahan di permukaan bumi kita yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubah kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Perubahan cuaca di bumi. Tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat? Salah satu contohnya, perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Hujan sebagai salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Mari kita cari tahu pengertian dari siklus air. Yang kedua, siklus air. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Tahapan siklus air. Siklus air terdiri dari beberapa tahapan, antara lain infiltrasi, evaporasi, kondensasi, serta presipitasi. Mari kita pelajari keempat tahap siklus air tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Tahap yang pertama yaitu infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, sebagian akan terserap ke dalam tanah dan sebagian lainnya akan mengalir mengisi sungai maupun danau menuju ke laut. Tahap yang kedua, evaporasi. Air di permukaan bumi, yaitu air laut, sungai, danau, dan air lainnya, akan mengalami penguapan menjadi uap air karena mendapat panas dari matahari. Tahap yang ketiga, kondensasi. Uap air di atmosfer akan mengalami pengendapan menjadi awan-awan. Angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lainnya. Lama-kelamaan, awan akan semakin tebal karena banyak mengandung air dan akan saling bergesekan. Tahap yang keempat, presipitasi. Awan yang sudah terlalu jenuh karena membawa air, akhirnya akan menurunkan titik-titik air ke permukaan bumi berupa hujan atau salju. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.